Sambil tersenyum, Rasulullah menjawab, "Wahai putriku, Fatimah, ketahuilah bahwa wanita yang pertama kali masuk surga adalah Muti'ah." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman semuanya. Pada kali ini akan saya share sebuah informasi, sebuah kisah Islami tentang Siti Muti'ah atau Ummul Muti'ah, wanita pertama yang akan masuk surga setelah Ummul Mukminin, kata Rasulullah. Nah, kisah ini dimulai ketika pada suatu hari putri kesayangan Rasulullah itu Fatimah Az-Zahrah, yang lagunya Siti Fatimah kemarin pada puasa beberapa bulan kemarin sempat viral, yaitu lagu Siti Fatimah binti Rasulullah yang digunakan untuk membangunkan sahur, itu viral. Nah, hari ini kita share tentang kisah ini karena berkaitan dengan Siti Fatimah atau Fatimah Az-Zahrah binti Muhammad binti Rasulullah, istri dari Ali bin Abi Thalib, yang mana Ali bin Abi Thalib sepupu dari Rasulullah, sepupu sahabat menantu Rasulullah. Nah, pada suatu hari datanglah Fatimah ini ke rumah Rasulullah bersama dengan dua orang anaknya, yaitu Hasan dan Husain. Ya, seperti biasa, layaknya seorang ayah dengan seorang anak, apalagi Rasulullah dan ini putri kesayangan. Ya, setelah bercengkerama, bersedekah, ngobrol, bertanyalah Fatimah ini kepada ayahandanya, "Wahai ayahanda, bisakah Anda tunjukkan kepadaku siapakah wanita yang pertama kali masuk surga?" Sambil tersenyum, tentu tahu bagaimana arah pembicaraan. Fatimah ini menanyakan seperti itu. Sambil tersenyum, Rasulullah menjawab, "Wahai putriku, Fatimah, ketahuilah bahwa wanita yang pertama kali masuk surga adalah Muti'ah setelah Ummul Mukminin." Semakin ini penasaran karena Fatimah tidak kenal siapa itu Muti'ah. Kalau Ummul Mukminin sudah kenal baik bagaimanapun sebagai keluarganya. "Wahai ayahanda, siapakah Muti'ah itu? Di manakah beliau tinggal? Apakah penduduk Madinah ataukah penduduk luar Madinah?" "Putriku Fatimah, Muti'ah adalah penduduk Madinah. Dia tinggal di pinggiran kota Madinah. Itulah wanita yang pertama kali masuk surga." Semakin penasaran Fatimah ini, ingin membuktikan siapa sih Muti'ah ini, apa ibadat begitu istimewanya kok sampai Rasulullah menyatakan bahwa dirinya, yaitu Muti'ah ini, sebagai wanita pertama yang akan masuk surga setelah Ummul Mukminin. Penasaran Fatimah ini. Akhirnya pulanglah Fatimah ini ke rumahnya, bertemu dengan suaminya Ali bin Abi Thalib. Diceritakanlah apa yang disampaikan Rasulullah, dan apa yang disampaikan Rasulullah adalah kebenaran, bukan angan-angan, bukan prediksi, tapi kebenaran yang disampaikan. Terlepas itu terjadi saat itu ataukah terjadi pada masa yang akan datang, bahkan terjadi pada masa lalu, adalah sebuah kebenaran karena semuanya berdasarkan dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar penuturan istrinya yaitu Fatimah, Ali bin Abi Thalib tersenyum karena keimanan
Ali bin Abi Thalib, keyakinan Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah sudah nggak bisa ditawar lagi. Terus bagaimana wahai istriku? Menurut kamu bagaimana? Begini Bang, penasaran saya ini. Pasti benar yang disampaikan oleh ayahanda Rasulullah. Tapi saya ingin membuktikan siapa sih si Mutia ini? Amalan apa yang dilakukan kok sebegitunya sampai Rasulullah mengatakan bahwa dirinya itu wanita pertama masuk surga. Terus yang akan Adinda atau istriku lakukan apa? Besok pagi Bang, saya ingin berkunjung ke rumah Mutia. Karena Rasulullah juga menunjukkan tempatnya, yaitu di pinggiran kota Madinah. Baik, silakan diizinkan oleh Ali bin Abi Thalib. Paginya, berangkatlah Fatimah ini dengan anaknya Husain, yaitu yang pertama. Sedangkan anak yang kedua bersama dengan suaminya Ali bin Abi Thalib di rumah. Berangkat berdua dengan anaknya. Yang namanya masih kecil. Kadang-kadang minta berjalan, kadang-kadang juga minta digendong. Ya begitulah namanya. Singkat cerita, sampailah Fatimah ini di depan rumahnya Mutia. Ketika dilihat rumahnya, biasa-biasa saja, sangat sederhana. Karena bagaimanapun, Fatimah sebagai putri Rasulullah tentu juga punya sahabat-sahabat yang dalam kehidupannya itu berkecukupan atau orang-orang kaya. Tentu rumahnya berbeda antara orang kaya dengan orang yang tidak kaya. Dan Mutia ini termasuk orang-orang yang sederhana, bukan termasuk golongan orang-orang kaya. Dari rumahnya yang dilihat oleh Fatimah. Tapi karena didorong rasa keingintahuan yang begitu tinggi, masuklah Fatimah ini ke dalam rumahnya. Tentu tidak sembarangan masuk, mengetuk dulu, mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh suara perempuan dari dalam rumah, yaitu Mutia. Waalaikumsalam. Siapakah? Saya wahai Ummu Mutia, Fatimah, binti Rasulullah. Bukan main senangnya Mutia ini dikunjungi putri kesayangan Rasulullah. Kalau bahasa kita ini ya, alhamdulillah ya Allah, telah datang Fatimah, putri kesayangan Rasulullah ke rumahku. Bertanya si Mutia ini, wahai Fatimah, dengan siapakah Anda datang? Dengan anakku wahai Mutia, Ummu Mutia, yaitu Hasan. Bolehkah saya masuk? Waduh maaf Fatimah, saya nggak bisa menerima Anda masuk. Karena suami saya berpesan, nggak boleh ada laki-laki yang masuk ke rumah saya, kecuali keluarga atau muhrim yang dengan saya. Tapi Hasan ini masih kecil wahai Ummu Mutia, dia masih anak-anak. Benar wahai Fatimah, putri Rasulullah. Walaupun dia anak-anak, dia adalah seorang laki-laki dan suami saya tidak mengizinkan. Mohon maaf, saya nggak bisa menerima Anda. Masya Allah. Gak bisa masuk Fatimah ini. Balik pulang. Kembali pada suaminya. Ditanya bagaimana istriku? Gak bisa masuk Bang. Kenapa gak bisa masuk? Tidak diizinkan oleh Mutia. Karena saya mengajak Hasan. Loh, memang ada apa dengan Hasan? Suaminya berpesan bahwa tidak boleh, tidak mengizinkan laki-laki masuk ke rumahnya kecuali keluarganya, kecuali muhrim. Oh begitu. Tapi Hasan kan anak kecil. Sudah saya sampaikan Bang seperti itu. Tapi tetap belum diizinkan karena suaminya menyampaikan bahwa tidak dijelaskan apakah anak kecil ataukah yang sudah dewasa, karena laki-laki itu memegang teguh ucapan suami. Makanya besok saya akan ke sana lagi dan Ummu Mutia minta izin pada suaminya untuk menerima kami, yaitu saya dan
Oh begitu, jadi besok gimana rencananya? Saya ke sana lagi bang, saya penasaran. Besoknya datang lagi Fatimah, tapi ternyata si Husain ini tidak mau tinggal bersama ayahnya, ingin ikut kepada ibunya dan saudara. Keesokan harinya berangkat Fatimah ini ditemani dengan Hasan dan Husain. Sampai di rumahnya Muti'ah seperti kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh Fatimah, binti Rasulullah, dengan siapakah Anda datang kali ini? Wahai Ummul Muti'ah, saya datang kali ini dengan Hasan dan Husain. Aduh mohon maaf Fatimah, kemarin saya sudah minta izin kepada suami saya bahwa yang akan datang ke sini Anda dengan anak Anda yang bernama Hasan. Sementara saya tidak minta izin yang lain. Tapi Husain ini masih kecil, Muti'ah. Iya Fatimah, saya tahu. Tapi yang diizinkan suami saya adalah Anda dengan Hasan. Saya tidak berani menerima Anda sebelum diizinkan oleh suami saya. Pulang Fatimah, bertemu dengan suaminya, diceritakanlah peristiwa yang dialami seperti itu. Dan ini belum pernah dialami Fatimah. Ketika beliau berkunjung atau bersilaturahmi, bertamu ke rumah temannya, nggak ada yang seperti ini. Hasan dan Husain adalah anak kecil, semuanya diterima. Tapi ini baru pertama kali dalam hidupnya. Makin penasaran. Bukan kecewa, tapi makin penasaran. Kok ada toh wanita seperti ini? Nah, penasaran. Terus gimana? Wah istriku, penasaran bang. Besok saya akan datang lagi. Karena sudah minta izin pada suaminya bahwa saya, Hasan dan Husain akan datang. Oh begitu? Iya silakan. Besoknya berangkatlah Fatimah ini ditemani Hasan dan Husain. Nah di hari ketiga inilah diterima Fatimah ini bisa masuk. Sampai di dalam rumah Fatimah melihat bahwa peralatan rumah atau furniturnya ini itu sangat sederhana. Tidak seperti teman-temannya yang lain, karena memang sederhana. Tapi bersih, tertata rapi, enak gitu loh. Merasa nyaman, sejuk di dalam. Bahkan dalam riwayat itu, si anaknya ini, yaitu Hasan dan Husain itu, senang di sana. Padahal biasanya, menurut riwayat itu kalau diajak ke teman-temannya itu sering minta pulang ya. Begitulah anak-anak ya, minta pulang. Kan? Nah di sini tidak ada kata-kata minta pulang itu. Anak-anak itu merasa sangat nyaman. Nah inilah batin seorang anak ya. Gerak batinnya itu murni, jujur. Bisa merasakan suatu kenyamanan di dalam rumah itu. Sambil bercerita, ngobrol, sambil masakin. Muti'ah ini mempersiapkan makanan untuk suaminya kalau nanti pulang. Nah terlihatlah oleh Fatimah ini sebuah kipas dan sebuah cambuk. Itu heran Fatimah ini benda apa ini? Untuk apa ini ya? Nah penasaran, ditanyakan kepada Ummul Muti'ah, wahai Ummul Muti'ah, ini saya lihat kok ada dua benda ini, ada kipas, ada cambuk. Untuk apakah benda ini? Dijawablah oleh Ummul Muti'ah, wahai Fatimah putri Rasulullah, ketahuilah bahwa dua benda ini selalu saya sediakan, saya letakkan di sini. Ini kipas ini adalah untuk mengipasi suami saya ketika pulang kerja kepanasan. Saya kipasi Fatimah. Gereng-gereng Fatimah. Bukan main. Karena Fatimah sendiri gak pernah melakukan itu kepada suaminya. Pulang kerja dikipasi ya, karena bagaimanapun di daerah Madinah saat itu adalah panas ya, sampai hari ini. Jadi ketika pulang kerja itu kepanasan, keringatan dikipasi oleh Muti'ah. Ini pertama. Jadi disediakan seperti itu. Ya inilah.
Yang kedua, cambuk ini wahai Fatimah, aku sediakan kalau sekiranya masakanku yang aku sediakan untuk suamiku ini tidak cocok, tidak berkenan, saya rela, saya ikhlas untuk dicambuk oleh suamiku. Walaupun tidak pernah dilakukan, tapi saya siap, saya bersedia, ikhlas kalau ada layanan saya. Masakan yang saya sediakan kurang berkenan atau tidak memenuhi selera suami saya rela Fatimah bercambuk. Terbuktilah sudah. Oh ini amalan muti'ah yang tidak bisa dilakukan oleh wanita lain dan belum pernah dilihat. Makanya benar Rasulullah mengatakan bahwa muti'ah adalah wanita pertama yang masuk surga setelah Ummu. Terbukti konkret, dibuktikan sendiri oleh Fatimah binti Rasulullah. Sampai pamit pulang Fatimah ini dan diceritakan kepada suaminya Ali bin Abi Thalib. Tentu Ali paham benar, beliau adalah orang yang sangat cerdas. Ali bin Abi Thalib paham mengapa Rasulullah menyampaikan seperti itu, bahwa muti'ah adalah wanita pertama yang masuk surga setelah Ummul Mukminin. Karena apa? Karena hormat dan taat kepada suaminya. Totalitas sudah. Jadi itu teman-teman. Khusus para wanita, para istri, dengan hormat dan taat kepada suami akan bisa mengantarkan para wanita, para istri itu menuju kepada surga. Betapa mudahnya, betapa hebatnya, betapa menjunjung tinggi Rasulullah tentang harkat dan martabat seorang wanita. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua, dapat membawa manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf teman-teman kalau ada salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.